Saya merasa bersyukur sekali. Ini pertama kali saya tiba di Morowali. Luar biasa. Dari ketika mendarat tadi, sambutan masyarakat luar biasa, menggambarkan kehangatan masyarakat Morowali. Insya Allah Morowali ini nantinya makin maju, makin berkembang, dan yang tidak kalah penting, kekayaan alamnya menjadi kemakmuran warganya. Karena Morowali ini terkenal dengan kekayaan alamnya ya. Warganya sudah makmur belum? Sudah makmur belum? Masih sering mati lampu ya. Padahal Pak, dari nikel jadi baterai itu Pak. Betul ya? Insya Allah nanti mati lampunya berkurang. Tapi yang lebih penting lagi kemakmurannya bertambah. Jadi segala harapan kita aminkan saja dulu. Amin. Jadi saya bersyukur pada malam hari ini bisa ikut hadir dalam haul ini bersama dengan sahabat, saudara, Bapak Haji Ahmad Ali yang menjadi teman seperjuangan. Dan ketika beliau menyampaikan rencana acara haul ini, insya Allah kami hadir, dan bukan cuma bisa hadir haul ini, tapi ketemu dengan seluruh warga Morowali di sini. Dan kami bersyukur karena sepanjang perjalanan tadi menyaksikan dan mendengar cerita. Insya Allah PR-PR yang ada di sini seperti tadi disampaikan Ibu Nilam, aspirasi masyarakat Morowali ini banyak. Keinginan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Betul ya? Keinginan untuk mendapat kesetaraan kesempatan supaya yang ada di sini bukan hanya dimanfaatkan oleh yang datang dari luar Indonesia, tapi dirasakan juga oleh mereka yang dari sini. Ini sebuah PR yang insya Allah akan menjadi agenda utama kita semua. Dan dalam kesempatan ini adalah sebuah kegiatan haul, di mana kita memperingati wafatnya, sekaligus juga mengambil hikmah atas perjalanan hidupnya. Saya boleh bersaksi bahwa almarhumah dan ayahanda Haji Muhammad Ali telah mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang kehadirannya bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi semua rezeki yang diterimanya juga dipakai untuk perjuangan umat, dipakai untuk kegiatan dakwah, dipakai untuk kegiatan tabligh, dipakai untuk kegiatan tarbiyah yang memiliki dampak yang luar biasa bagi umat. Inilah sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat kepada sesama. Karena itu tidak aneh apabila malam hari ini begitu banyak yang datang di haul ini. Insya Allah ini penanda bahwa ya almarhumah yang wafat 11 tahun yang lalu punya catatan jariah yang panjang, punya anak-anak yang soleh dan solehah, punya ilmu yang diberikan manfaat panjang, sehingga aliran pahala kepadanya tak pernah berhenti mengalirnya. Kita semua mendengar, saya mendengar ceritanya bahwa ibunda dalam perjalanan ke masjid ini ya, Bali ya, di masjid ini, perjalanan menyeberang dan kemudian terjadi yang kita semua tahu, kecelakaan yang kemudian beliau wafat. Tapi di tempat ini juga kita sekarang mendoakan almarhumah. Insya Allah kita semua yang sudah menjadi orang tua, insya Allah bisa menjadi orang tua yang mendidik anak yang soleh dan solehah. Dan sekarang kita kesempatan juga mendoakan orang tua kita. Bagi orang tua yang masih ada kita doakan, orang tua yang sudah berpulang kita doakan. Semoga mereka semua selalu diberikan jannah yang tertinggi nantinya. Jadi saya merasa bersyukur bisa ikut menjadi saksi
atas peristiwa yang mulia ini. Dan sekaligus harapan bagi kita semua, PR kita apabila kita sudah melihat almarhumah Ibu Sa'diyah mendidik anak-anaknya, mudah-mudahan kita semua bisa mendidik anak-anak kita juga dengan baik, sehingga mereka bisa menjadi orang. Dan kata kuncinya, Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah pendidikan. Tanpa pendidikan yang baik, jangan harap anak-anak kita punya masa depan yang baik. Betul? Pendidikan dimulai dengan pendidikan akidahnya, imannya, Islamnya, sehingga nanti menjadi pribadi yang memiliki akar pondasi keislaman yang kuat, akhlak yang mulia, sehingga dia menjadi pribadi yang kedatangannya dicintai oleh sesama. Itu pondasi iman, Islam, akhlak, ini pondasi ini. Lalu ketika itu sudah, tambahkan kompetensi, kemampuan berpikir, kemampuan untuk bisa menyampaikan pendapat, kemampuan untuk bisa bekerja sama, kemampuan untuk bisa membaca peluang. Kemampuan itu ditambahkan. Ditambah lagi keterampilan, terampil, ulet, tangguh. Kita ingin anak-anak kita punya akhlak yang baik, punya moral yang baik, tapi juga punya kemauan kerja yang baik. Kita tidak ingin anaknya jujur tapi malas. Betul tidak? Tapi kita juga tidak ingin anaknya pekerja keras, ulet, tangguh tapi culas. Tidak ingin. Kita ingin ada kombinasi yang baik. Dan mulainya dari mana? Mulainya dari mana Bapak Ibu? Dari rumah. Tidak mulai dari sekolah, dari rumah. Di rumahnya kapan? Ketika dikandung oleh ibunya. Bahkan sebelum dikandung sudah dibekali. Ketika dikandungan, ketika dididik di rumah, lalu baru diteruskan oleh guru di sekolah. Nanti apalagi dimasukkan pondok. Wah, kalau dimasukkan pondok belajarnya 24 jam itu. Terbentuk yang namanya kebiasaan. Jadi dari peristiwa haul ini kita bisa mengambil hikmah. Satu adalah tentang perjalanan almarhumah Ibu Sa'diyah. Yang kedua, dari bagaimana keluarga ini mendidik anak-anaknya. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi cita-cita dan capaian harus setinggi langit. Itu harus kita pegang. Ingat-ingat ya, lokasi lahir bisa di mana saja, tapi mimpi dan capaian harus setinggi langit. Tidak usah khawatir lokasi lahir, tapi bila kerja keras bisa. Dan saya rasa di sini kita punya contohnya. Saya tadi tanya Pak Ahmad Ali di Morowali sampai kapan? Pak Ahmad Ali ini SD, SMP, SMA di Morowali. Jadi dia adalah hasil didikan Morowali. Dasarnya dari mana? Morowali. Tes. Sudah terdengar? Mungkin perlu orang dalam untuk menyanyikan itu ya. Perlu orang dalam untuk nyalakan PLN itu ya. Ordal. Indonesia forever ya. Rupanya nonton juga di sini ya. Ya, sampai mana tadi ya?
bukan Wakanda. Oh ya, ini saya cerita nih. Saudara kita, Bang Ahmad Ali lahir besar di Morowali, sampai SMA di Morowali. Jadi artinya apa? Artinya dia hasil didikan dari Morowali. Bibitnya di sini, tumbuhnya di sini. Sekarang bukan saja berperan di tingkat Sulawesi Selatan. Sekarang Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Dia sudah berperan di level nasional. Bisa memimpin wakil ketua umum partai, salah satu partai terbesar di Indonesia. Menjadi pengusaha yang berhasil, betul tidak? Dan menjadi saudagar yang amalnya itu luar biasa banyak. Di sini merasakan, betul tidak? Di Sulawesi Tengah merasakan tidak? Di tempat-tempat lain juga. Ini buat Bapak Ibu sekalian, jadikan ini sebagai contoh. Sampaikan kepada anak-anak, kau belajar yang rajin. Kamu kerja keras. Kamu bikin akhlak yang baik. Jadi orang yang jujur. Bilang pada anak-anak itu, lalu kasih contohnya. Supaya anak-anak itu lihat yang nyata. Kalau anak-anak diberitahu tanpa diberikan contohnya, dia akan bayangkan seperti siapa ya? Seperti siapa ya? Cari, ini ada contohnya. Tidak usah cari orang jauh-jauh. Cari orang asal Morowali, namanya Ahmad Ali. Cukup itu jadikan contoh buat semua di sini. Betul tidak? Jadi, saya ingin sampaikan kepada semua. Ketika kita mendatangi haul begini, ambil hikmahnya. Nanti perjalanan hidupnya pasti dijelaskan. Dalam manakib perjalanan Ibu Allahyarhamah Ibu Hajah Sadiah. Tapi yang jangan lupa, bagaimana anak-anak kita dipersiapkan untuk mengikuti jejak itu. Insya Allah, bila dari Morowali bermunculan 1, 2, 3, 10 lagi seperti Ahmad Ali, luar biasa Morowali yang berkembang. Betul tidak? Ini saya sampaikan kepada semua karena saya turut menyaksikan dari dekat. 2 bulan lalu ya, mengirimkan berapa nih? Umroh itu. 300 orang dikirimkan dari Jakarta berangkat umroh. Berangkat semua, udah berangkat sana, ratus dari sini, ratus dari sana. Tapi sekalian, banyak orang bisa makmur, tapi tak banyak orang memanfaatkan kemakmurannya untuk sebuah perjuangan. Betul tidak? Jadi, Bapak Ibu punya contoh nih, punya contoh. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua, hikmah dari haul ini adalah bekal untuk memberikan anak-anak kita contoh. Kalau ibu bapak berikan contoh anak di Jakarta yang tumbuh besar, anak bapak ibu bisa jawab, oh ya dia besar di Jakarta ayah, dia besar di Jakarta ibu, tentu saja dia punya kesempatan yang besar. Tapi bagaimana kami yang di Morowali? Tidak. Contohnya sekarang orang yang lahir di Morowali, TK di Morowali, SD di Morowali, SMA di Morowali, baru melanjutkan ke Palu dan akhirnya melanglang buana ke berbagai tempat di seluruh Indonesia. Ya, insya Allah ini menjadi bagian dari hikmah dari haul ini. Semoga ibu bapak sekalian selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungannya. Dan ini perjumpaan pertama, tapi insya Allah bukan perjumpaan yang terakhir. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Dan doakan agar kami diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah ini. Diberikan kemudahan untuk selalu istiqomah. Diberikan kemudahan untuk amanah. Dan mudah-mudahan kita bisa membawa Indonesia pada perubahan yang lebih baik bagi semua. Amin aja dulu ya. Insya Allah. Terima kasih pada semuanya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrunallahu fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.